Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Benentiara Manalisa. Kali ini di video ini saya akan membahas soal-soal P3 Kebidanan. Yuk simak dan jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga tahun ini lulus P3K ya. Amin. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang wanita usia 18 tahun datang ke IGD diantar oleh suaminya dengan keluhan nyeri pada abdomen bawah disertai amenorrea sejak 3 hari yang lalu. Ia tidak merasa sedang hamil. Anamnesis tekanan darah 90 per 60 mm hidrogenium, nadi 68 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan HB 8,5 gram persen dan hasil USG klien telah hamil 2 minggu. Dokter menemukan kelainan pada kehamilannya mengalami kehamilan ektopik. Klien tampak bicara seperlunya saja, tampak murung, sedih, dan menyatakan takut kehilangan anaknya. Takut menghadapi operasi dan takut tidak akan punya anak lagi. Pertanyaannya, apakah prioritas masalah kebidanan pada kasus tersebut? A. Kurang pengetahuan yang berhubungan dengan kurang informasi. B. Nyeri akut yang berhubungan dengan ruptur tubopolopi perdarahan intraperitoneal. C. Cemas berhubungan dengan krisis situasional. D. Gangguan konsep diri harga diri rendah yang berhubungan dengan takut tidak punya anak lagi. E. Respon coping berhubungan dengan kecemasan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang wanita usia 18 tahun masuk IGD bersama suaminya dengan keluhan abdomen bawah disertai amenorrea sejak 3 hari yang lalu. Setelah diperiksa, tekanan darahnya rendah, HB-nya rendah. Ternyata ia hamil. Ternyata dokter setelah di USG, wanita tersebut hamil 2 minggu, namun mengalami kehamilan ektopik. Klien tampak bicara seperlunya saja, murung, sedih, menyatakan takut kehilangan, takut menghadapi operasi, dan takut tidak punya anak lagi. Nah, pertanyaannya, apakah prioritas masalah kebidanan pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah C. Cemas berhubungan dengan krisis situasional. Apa yang dimaksud dengan krisis situasional? Krisis situasional adalah periode stres dalam kehidupan seseorang ketika mereka mengalami gangguan atau gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jawabannya adalah C ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Seorang wanita usia 44 tahun pos SC hari ketiga dengan indikasi gawat janin. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, kondisi luka pos operasi jahitan luka belum kering. Klien mau menghabiskan diet yang disajikan, namun mengeluh belum BAB disertai rasa tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah masalah kebidanan yang tepat? A. Frekuensi dan kualitas ambulasi yang tidak adekuat. B. Risiko infeksi berhubungan dengan adanya luka yang belum kering. C. Gangguan pola eliminasi berhubungan dengan adanya konstipasi. D. Risiko tinggi kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan darah dan intake oral. E. Gangguan pola tidur berhubungan dengan respon hormonal, psikologis, proses persalinan, dan proses melahirkan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang wanita usia 44 tahun pos SC hari ketiga dengan indikasi gawat janin. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal nih, namun luka operasi jahitan belum kering. Klien mau menghabiskan diet disajikan, namun mengeluh belum BAB disertai rasa tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah masalah kebidanan yang tepat? Jawabannya adalah C. Gangguan pola eliminasi berhubungan dengan adanya konstipasi. Lanjut kita akan bahas soal nomor 3. Seorang wanita usia 45 tahun G3P2A0. Tekanan darah 140 per 100 mm hidrogenium. Nadi 92 kali per menit. Respiration 24 kali per menit. Suhu 37,2 derajat Celcius. Klien mengeluh takut untuk melakukan aktivitas sehingga klien tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Saat ini klien merasa takut jika luka operasinya terbuka. Pertanyaannya, apakah masalah yang tepat pada kasus di atas? A. Kecemasan berhubungan dengan nyeri luka operasi sesar. B. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan luka operasi. C.
C. Mobilisasi berhubungan dengan luka operasi. D. Nyeri akut berhubungan dengan operasi. E. Coping tidak efektif. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawaban soal nomor 3 yaitu C. Mobilisasi berhubungan dengan luka operasi. Selanjutnya kita bahas nomor 4. Seorang wanita usia 42 tahun datang dengan keluhan perdarahan sedikit-sedikit keluar dari daerah kemaluan, disertai pusing dan lemas. Hasil laboratorium Hb 8 gram per dl. Dari hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, konjungtiva anemis, keadaan kulit pucat, akral dingin. Pertanyaannya, apakah masalah kebidanan utama yang ditemukan pada klien tersebut? A. Gangguan kebutuhan nutrisi. B. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. C. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervaginam. D. Perubahan berfungsi jaringan tidak efektif berhubungan dengan perdarahan pervaginam. E. Resiko infeksi berhubungan dengan tidak adekuat pertahanan sekunder. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawaban nomor 4 adalah D. Perubahan berfungsi jaringan tidak efektif berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Lanjut kita akan bahas soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke poliklinik dengan mual muntah terus-menerus hasil pengkajian G1P0A0, 16 minggu, berat badan 46 kg, tekanan darah 90 kali per 60 mm hidrogenium, nadi 100 kali per menit. Turgor kembali lebih 3 detik, lidahnya kering, mata cekung, nyeri epigastrium. Pertanyaannya, masalah kebidanan prioritas pada kasus tersebut adalah A. Perubahan nutrisi kurang kebutuhan berhubungan dengan mual muntah terus-menerus. B. Nyeri epigastrium berhubungan dengan mual muntah berulang. C. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kelemahan fisik. D. Kekurangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan mual muntah terus-menerus. E. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual muntah berulang. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Berdasarkan soal nomor 5 bahwa diagnosisnya adalah HIG. Pertanyaannya, masalah kebidanan prioritas pada kasus tersebut adalah, jawabannya adalah D. Kekurangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan mual muntah terus-menerus. Sekian dulu pertanyaannya, ada 5 soal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan semoga lulus tahun ini P3K-nya ya, amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.